Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau juga seorang teknisi, teman-teman. Beliau asal Limbong, Batang, Jawa Tengah. Untuk saya unboxing ini ada dua handphone ya, teman-teman. Tapi untuk kerusakan awal saat konsultasi itu adalah Black Shark ini, yaitu Black Shark 3. Itu beliau mungkin ada kecelakaan kerja saat posisi membuka di bagian LCD. Itu ada bagian fleksibel yang tergores sama mika, teman-teman. Oke, kita coba untuk pengecekan dulu di bagian area mana yang rusak atau di bagian mana yang robek di bagian fleksibelnya, teman-teman. Oke, disinilah ada bentuk di bagian fleksibel, yaitu lipatan atau tikungan dari fleksibel. Di situ terdapat ada bagian yang robek, dan di sini juga ada sedikit yang robek, teman-teman. Oke, jadi untuk lebih detailnya nanti kita coba untuk zoom menggunakan Microsoft. Untuk Microsoft yang saya pakai seperti biasa ya, teman-teman, yaitu Microsoft manual atau lensa Microsoft manual. Saya taruh ke bagian belakang handphone atau di bagian kamera handphone. Oke, setelah saya zoom seperti ini bentuk kondisi fleksibel yang posisinya itu robek ya, teman-teman. Dan di bagian ini juga terdapat ada robekan sedikit. Perhatikan. Oke, untuk di bagian ini agak robek sedikit ya, teman-teman. Kalau nggak salah di situ itu jalur lampu, dan di sini juga ada fleksibel yang terlipat seperti ini. Mungkin kegores sedikit menggunakan saat membuka LCD menggunakan mika. Di sini juga terdapat ada lipatan fleksibel. Jadi untuk di bagian pojok samping kanan kiri itu ada goresan seperti bekas mika ya, teman-teman, atau luka dari bekas membuka LCD dari mika. Untuk di bagian ini yang robek. Oke, jadi ada dua posisi fleksibel di posisi yang berbeda, namun untuk robekannya itu hampir mirip ya, teman-teman, atau panjang dari robekannya itu hampir mirip. Oke, untuk di bagian ini mungkin ada beberapa jalur yang terputus. Saya coba untuk cek kembali. Oke, di situ ada 4 jalur yang terputus ya, teman-teman. Untuk fleksibel yang warnanya seperti ini, bukan seperti kuning matang atau orange. Untuk di bagian fleksibelnya itu berbeda ya, teman-teman, dari biasanya. Untuk bentuk fleksibel yang seperti ini atau fleksibel yang tembus pandang itu sangatlah tipis, jadi harus hati-hati untuk kita kerik. Kalau tidak hati-hati atau terlalu dalam itu bisa menyebabkan jalurnya rusak atau fleksibelnya itu rusak, teman-teman. Oke, saya coba untuk kerik secara halus menggunakan pisau. Usahakan menggunakan pisau yang baru, teman-teman, jangan menggunakan pisau bekas. Jadi setelah kita memperbaiki atau buat untuk kerik fleksibel atau pisau yang sudah pernah digunakan itu jangan digunakan kembali. Tujuannya agar lebih mudah untuk kita kerik atau mengerjakan fleksibel yang terputus atau robek seperti ini. Setelah kita kerik nanti akan seperti ada goresan bekas pisau itu berbentuk seperti logam tembaga ya, teman-teman, saat kita kerik. Jadi untuk jalurnya itu sangat tipis sekali. Jadi harus hati-hati untuk kita kerik. Di bagian ini saya coba untuk kerik, namun agak sedikit bergelombang untuk fleksibelnya, jadi agak susah karena agak ngambang juga. Untuk di bagian bawah itu juga terdapat fleksibel ya, teman-teman. Oke, kita pindah posisi saja untuk posisi yang nyaman. Nanti kita coba untuk kerik pada
jalur yang lain, sementara kita coba untuk kasih timah yaitu di bagian jalur fleksibel yang sudah kita kerik tadi. Oke, sedangkan untuk fleksibel yang berbentuk bergelombang seperti tadi itu saya kerik itu tidak ada goresan sama sekali, atau yang sudah kita kerik itu kalau kita kasih timah itu tidak mau nempel teman-teman untuk di bagian timah. Nah, saya coba untuk kerik lagi karena posisinya ini fleksibelnya agak bergelombang dan juga ngambang juga di bagian atas fleksibel yang di bawahnya. Jadi saya coba untuk kerik dulu di bagian ini. Oke, ini adalah sambungan dari fleksibel bawah atau fleksibel yang luar itu nempel sama fleksibel yang di bawah. Jadi ada dua fleksibel ya teman-teman, atau fleksibelnya itu tumpuk. Untuk kita kerik seperti ini, apalagi sambungan pada fleksibel, itu harus extra hati-hati teman-teman. Jika tidak hati-hati nanti bisa sambungan pada fleksibel itu ikut rusak atau jalurnya bisa bermasalah. Jadi kita kerik secara halus. Oke, karena untuk jalur yang terputus itu terdapat ada 4 jalur, jadi saya kerik sesuai jalurnya saja, yaitu 4 jalur, dan kita berikan timah baru. Setelah kita kerik, kita bersihkan. Oke, setelah kita solder ulang atau memberikan timah, lanjutnya kita gunakan flux secukupnya saja untuk proses menyambungkan yaitu fleksibel yang terputus atau menggunakan teknik jumper. Untuk kawat jumper sendiri saya menggunakan ukuran 0,07 mili. Oke, dengan hati-hati untuk kita sambung, apalagi khususnya yang seperti ini. Kalau posisi fleksibel itu sambungan seperti yang saya kerjakan seperti ini untuk Black Shark 3 ataupun tipe fleksibel yang sejenisnya, kalau kita sambung atau kita memperbaiki fleksibel yang khususnya bening dan transparan seperti ini, itu harus extra hati-hati teman-teman, karena rentan sekali untuk jalurnya itu ikut rusak. Kita pelan-pelan saja untuk mengerjakannya, jangan terlalu buru-buru. Meskipun bisa dibilang sepele karena hanya 4 jalur, tapi alangkah baiknya kita kerjakan dengan pelan-pelan saja dan hati-hati teman-teman. Apalagi khususnya yang sambungan seperti itu, jika terkena panas solder yang berlebihan atau terlalu lama kita solder, itu biasanya menyebabkan jalurnya itu terkelupas atau tidak terhubung kembali yang ada di bagian sambungan fleksibel. Jadi kita pelan-pelan saja untuk menjumpernya. Oke, kita presisikan dulu untuk kawat jumpernya atau sesuai jarak pada fleksibel yang akan kita sambung. Oke, kita tata ulang agar tujuannya tidak bersenggolan untuk kawat jumper ke kawat yang lainnya teman-teman. Oke, kita presisikan dulu, lalu kita gunakan ujung solder dengan sedikit agak cepat ya teman-teman, atau jangan terlalu ditekan terlalu lama atau menekannya jangan terlalu keras. Setelah kita pasang, kita potong dan kita pasang kembali atau di bagian kita jumper kembali untuk jalur berikutnya. Oke, setelah kita presisikan baru kita siapkan untuk soldernya. Untuk panas solder kita bisa menggunakan panas secukupnya saja, yaitu di angka 300. Oke, setelah terpasang semua untuk 4 jalur yang sudah kita sambung, kita rapikan dulu untuk kawat jumpernya agar tidak saling bersenggolan. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek ulang kondisi bentuk dari fleksibel yang sudah kita sambung teman-teman. Jika sudah selesai, kita gunakan cairan hijau atau lem hijau pelapis PCB. Kita gunakan secukupnya saja, jangan terlalu tebal. Oke, kita ratakan, tujuannya untuk memperkuat yaitu penyambungan pada fleksibel yang terputus agar tidak mudah putus kembali. Untuk pengeringnya kita bisa menggunakan pengering yaitu lampu UV. Oke, setelah kita sambung untuk di bagian fleksibel yang lipatan dari tikungan pada sambungan fleksibelnya, kita buka untuk melihat jalur yang terputus lagi, yaitu jalur pada fleksibel yang berikutnya.
yaitu posisi fleksibel yang di bawah, sedangkan yang tadi itu saya sambung untuk posisi fleksibel yang ada di bagian atas. Oke, perhatikan untuk di bagian ini ada kristal LCD, jadi harus ekstra hati-hati saat membuka fleksibel LCD nya karena menempelnya sangat kuat. Kita bisa letakkan LCD ke alas separator untuk mempermudah, yaitu membuka fleksibel LCD nya. Sedangkan yang ini karena agak sedikit bekas dari luka saat membuka fleksibel, jadi saya rapikan untuk stiker yang ada di belakang LCD. Oke, bentuknya seperti ini, yaitu posisi fleksibelnya robek yang di bagian fleksibel atas atau dekat jalur pada soket konektor LCD nya. Oke, di situ saya mendapati ada satu jalur yang terputus teman-teman. Mungkin kalau dilihat secara detail itu mungkin bisa dikatakan ada dua jalur, namun untuk ujung paling sisi samping paling samping atau samping posisi kiri itu adalah ground teman-teman. Kita tidak perlu menyambungnya. Kita coba untuk kerik dulu untuk cat warna hitamnya agar terlihat jelas pada jalur yang terputus. Oke, jadi saya coba untuk kerik pada satu jalur saja. Selanjutnya kita gunakan flux secukupnya saja dan kita berikan timah. Oke, terlihat jelas ya teman-teman. Kalau dilihat itu yang paling kecil itu bagian yang samping itu adalah ground, kita tidak perlu untuk menyambungnya. Yang kita sambung adalah jalur yang agak tebal seperti ini. Kita bisa menggunakan kawat jumper yang ukuran tebal juga, yaitu ukuran normal, kalau nggak salah standarnya 0,10 mili. Setelah kita sambung, kita bersihkan menggunakan thinner untuk membersihkan yaitu sisa fluknya. Oke, jangan buru-buru untuk kita selesaikan pengerjaan, jadi kita coba untuk pengetesan dulu. Oke, kita pasang dulu di bagian fleksibel sidik jari atau finger pin-nya, lalu kita coba untuk pasang fleksibel LCD ke fleksibel mainboard yang ada di mesin. Oke, kita coba koneksikan menggunakan charger dulu, apakah LCD-nya tampil. Alhamdulillah sudah keluar gambar. Kita cek untuk pengisian daya baterai ada di angka 14%. Kita coba sambil menyalakan infonya untuk pengetesan fungsi dari touchscreen dan juga fungsi dari layar LCD-nya saat LCD atau handphonenya menyala teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, namun ada peringatan penutup sensor, jadi kita angkat sedikit LCD-nya. Alhamdulillah untuk saya geserkan, ini bisa berfungsi untuk touchscreen-nya teman-teman. Kita lanjut untuk pengetesan fungsi dari keseluruhan pada layar LCD-nya. Alhamdulillah untuk kita geserkan layar sentuh atau touchscreen ke semua area layar bisa disentuh dengan sangat normal. Oke, untuk pengisian daya baterai sudah nambah di angka 81%. Untuk LCD-nya masih tampil dan kontras layar LCD ini bisa diatur, yaitu bisa diredupkan dan juga bisa dicerahkan. Untuk persentase baterai sudah naik dengan normal ya teman-teman, dan kita coba untuk pengetesan lagi untuk fungsi touchscreen dan LCD-nya sudah kembali normal. Jadi alhamdulillah tidak jadi atau tidak perlu mengganti LCD lagi, karena LCD ini sangat mahal teman-teman kalau yang original. Kalau yang KW itu pun masih cukup lumayan mahal kalau menurut saya. Kalau yang OLED itu saja masih kisaran kurang lebih sekitar 500, mungkin bahkan lebih. Kalau yang ori itu sangat mahal. Untuk di bagian ini setelah kita cek itu sudah benar-benar normal. Saya lapisi ulang menggunakan cairan hijau atau pelapis PCB. Yang terakhir atau jalur yang terakhir itu sudah saya sambung dan saya lapisi kembali menggunakan cairan hijau atau cairan UV atau lapisan PCB teman-teman. Berikutnya, sebelum kita merakit atau pemasangan LCD, saya gunakan lapisan kembali, yaitu lapisan solasi kuning atau solasi anti ground untuk merapikan di bagian fleksibel yang terkelupas. Oke, juga sudah kita lapisi menggunakan solasi untuk memperkuat pemasangan fleksibel, dan juga di bagian ini adalah frame. Usahakan frame dan LCD jika masih ada sisa lem itu harus kita bersihkan secara total.
Tujuannya agar nanti proses pemasangan LCD bisa benar-benar presisi dan rapi teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pemasangan atau perakitan terakhir. Posisinya seperti ini, kita pasang fleksibelnya kembali. Oke, lalu kita coba untuk sambil menyalakan sebelum pengaliman kita mulai. Oke, LCD masih bisa tampil dan touchscreen-nya masih bisa digunakan dengan normal. Oke, biarkan posisi handphone tetap menyala atau layar LCD-nya tetap menyala. Kita coba sambil merakitnya teman-teman. Oke, kita pasang kembali untuk penutup pengaman fleksibel yang ada di tengah. Lalu kita gunakan penutup fleksibel LCD atau soket fleksibel LCD di bagian bawah atau di bagian soket konektor LCD-nya. Kita posisikan dulu, baru kita pasang skrupnya. Jika sudah selesai, kita bisa memberikan segel ataupun kita bisa merapikan di bagian lubang lensa kamera depan. Oke, kita gunakan lem secukupnya saja di bagian sekeliling framenya. Tidak usah terlalu banyak atau tidak usah terlalu tebal teman-teman. Oke, dengan hati-hati. Jadi ini posisinya LCD kita angkat sedikit, jangan terlalu keras karena bisa menyebabkan robekan atau sambungan fleksibel itu bisa putus kembali. Kita angkat pelan-pelan dan kita posisikan kembali setelah kita memberikan lem yang ada di bagian frame. Untuk LCD masih tampil, saya geserkan juga masih bisa berfungsi untuk touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan sudah selesai. Jangan lupa untuk kita berikan gelang karet secukupnya saja untuk merekatkan kembali agar presisi dan juga bisa rapi untuk pemasangan LCD-nya. Oke, sambil saya coba untuk cas untuk fast charging turbo masih support teman-teman. Oke, setelah lemnya kering dan ini adalah hasil akhirnya. Untuk persentase baterai sudah naik di angka 100% atau baterainya sudah full dan handphone sudah selesai untuk kita rakit. Sekarang kita tes untuk uji coba terakhir sebelum saya kirim balik sama beliau. Untuk fungsi LCD dan touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tes fungsi dari kamera, khususnya di bagian kamera depan. Oke, untuk kamera depan dan belakang masih bisa berfungsi dengan jernih dan bersih, dan alhamdulillah sudah sukses semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.